Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat kan untuk menyimak materi Alga 2? Nah, sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistematika Tumbuhan, Bu Eni Supriyati Rosyidatun SSI, MA, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan Alga 2. Adapun kelompok kami terdiri dari Hatipa Salama dengan NIM akhir 51, Siti Della Octavia dengan NIM akhir 60, dan Asfi Royani dengan NIM akhir 52. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan klasifikasi pada alga. Seperti yang sebelumnya diketahui bahwa alga merupakan tingkat rendah, di mana di dalam alga memiliki pigmen tambahan, baik itu karoten, pikosantin, pikosianin, pikoeretrin, dan sebagainya. Alga ini umumnya merupakan sekelompok organisme autotrof dan hampir seluruh alga hijau bersifat parasit. Alga ini spesiesnya banyak ya, berbagai macam. Ada yang uniseluler maupun multiseluler. Bentuk alga menyerupai benang, lembaran, atau membentuk koloni. Alga dapat bereproduksi baik secara seksual ataupun aseksual. Hidup di habitat perairan baik itu perairan air tawar maupun air laut. Lihat ya pada gambar, di sini kami kelompok 9 akan memaparkan beberapa klasifikasi lanjutan alga, yaitu ada Chrysophyta, Phaeophyta, Pyrophyta, dan Eglophyta. Di sini juga ada bagian-bagiannya, bagian turunannya, turunan ordo dan spesiesnya yang dapat teman-teman perhatikan. Di sini saya akan membahas Chrysophyta. Ciri umum Chrysophyta yaitu berasal dari bahasa Yunani, yakni chiros yang artinya emas. Kebanyakan Chrysophyta hidup di air laut atau air tawar. Ia dapat menyimpan cadangan makanannya berupa tepung chrysolaminarin, dan Chrysophyta ini memiliki pigmen keemasan yang sering disebut karoten, klorofil A, B, dan C, beta-karoten, pantofil berupa lutein, dindinosantin, fukosantin, dan dinisantin. Chrysophyta tidak memiliki pironoid dan kloroplasnya kecil-kecil. Dan Chrysophyta ini terbagi menjadi dua kelas, yakni Bacillariophyceae atau Diatomae dan Xanthophyceae. Pada kelas Bacillariophyceae atau Diatomae, beberapa spesies memiliki dinding sel khusus yang mengandung pektin dan di sebelah luarnya terdapat permukaan atasnya memiliki alur yang teratur dan tampak sebagai garis-garis. Hidup di perairan tawar, air laut, ataupun di atas tanah yang basah. Pada kelas ini berbentuk sel tunggal dan berkoloni dengan bentuk tubuh simetris bilateral yang masuk ke ordo Penales dan simetri radial masuk ke ordo sentral. Pada ordo Penales, alganya memiliki alur ke arah yang menyirip atau pinne berbentuk batang dan dapat terlihat di gambar. Ada contoh di sini yaitu bentuknya seperti perahu atau pahat. Ordo Penales ini dapat bergerak merayap maju mundur yang mungkin karena pergeseran antara alas dari alus plasma ekstraseluler pada Raphe. Nah, Raphe ini merujuk pada struktur khusus yang terdapat hanya pada beberapa jenis alga dan salah satunya yaitu Ordo Penales. Raphe ini sebagai alur atau celah yang terlihat di dinding sel alga yang berfungsi untuk membantu pergerakan atau motilitas alga. Pada ordo Penales ini umumnya melekat pada tumbuhan air, di mana ordo ini dapat berkembang biak seksual yaitu berlangsung secara isogami. Salah satu contoh ordo ini yaitu Navicula sp yang termasuk divisi Chrysophyta, kelas Bacillariophyceae, ordo Penales, famili Naviculaceae, genusnya Navicula. Kemudian ada ordo Centrales. Ordo ini hidup di dalam laut, memiliki alur yang memusat atau sentral pada permukaan cawannya. Hidupnya melayang di air dan terdapat alat melayang yang berupa duri atau sayap dengan perantara lender. Perkembangbiakan dapat dengan membelah diri, oogami, serta pembentukan oospora. Salah satu spesies ordo ini yaitu Melothera sp yang termasuk kelas Bacillariophyceae, ordo Penales, famili Melotheraceae, genus Melothera. Nah, bagaimana sih reproduksi kelas Bacillariophyceae? Jadi reproduksi itu bisa genetatif ataupun generatif. Pada perkembangan vegetatif akan berlangsung secara aseksual melalui mitosis.
hipoteka dan apiteka memisah, di mana setiap bagian akan membentuk bagian baru di dalam bagian lama, yang artinya hipoteka sel lama akan menjadi epiteka sel baru dan sebaliknya. Jadi salah satu sel anakan berukuran tetap, atau sel anakan lainnya berukuran lebih kecil dari induknya. Pembelahan mitosis ini akan terus berlangsung sampai anakan berukuran 30% dari besar aslinya. Anakan yang sudah berukuran 30% dari besar sel aslinya akan masuk ke perkembangan generatif, yaitu di mana sel diatom akan menghasilkan sperma dan telur. Sperma tersebut kemudian bergabung dengan telur membentuk zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi berukuran normal seperti aslinya. Setelah diatom mencapai ukuran normal, diatom akan kembali melakukan reproduksi seksual dengan pembelahan mitosis. Selanjutnya dalam Chrysophyta terdapat kelas Xanthophyce. Pada kelas ini spesiesnya memiliki pigmen kuning, talus berupa buluh tak bersekat tetapi bercabang-cabang. Dan pada kelas Xanthophyce ini sudah lebih maju, yaitu memiliki antheridium dan oogonium. Umumnya tidak memiliki dinding sel dan pembiakannya secara generatif dengan membentuk zigosspora, dan dengan pembiakan vegetatif dengan pembentukan akinet dan zoospora serta aplanospora. Xanthophyce dibagi menjadi 7 ordo. Ada ordo Chloromobales, Ostigmatophyce, Heterogloales, Pisococales, Rhizochloridalis, Tribonematales, dan Fusariales. Di sini ada beberapa spesies yang termasuk ke dalam Xanthophyce. Yang pertama di atas ini ada spesies Batrediopsis sp yang termasuk ordo Misococales, famili Batrodiopsidaceae, genus Botrediopsis. Dan kemudian di tengah ini merupakan spesies Tribonema maria, termasuk ordo Tribonematales, famili Tribonemataceae, genus Tribonema. Dan di bawah yaitu spesies Fusariae sessile yang termasuk ordo Fusariales, famili Fusariaceae, genus Fusaria. Pada reproduksi Xanthophyce, pada perkembangbiakan vegetatifnya berlangsung dengan pembentukan zoospora yang berkumpul dalam sporangium pada ujung filamen. Selanjutnya, inti di dalam sporangium membelah secara meiosis dan menghasilkan zoospora. Zoospora tersebut berinti banyak dan mempunyai flagel yang tumbuh di seluruh permukaannya. Setelah sporangium masak, zoospora akan keluar dan tumbuh menjadi spesies baru. Pembiakan generatifnya berlangsung dengan oogami, yaitu peluburan spermatozoid dengan ovum, dan ovum dibentuk di dalam oogonium, sedang spermatozoid dibentuk dalam antheridium. Keduanya terdapat pada benang yang sama atau homotalus. Zigospora hasil pembuahannya akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora yang selanjutnya terlepas dari induknya dan kemudian tumbuh menjadi ganggang yang baru. Nah, apa sih peranan Chrysophyta? Jadi Chrysophyta ini bermanfaat sebagai indikator kualitas air, bermanfaat untuk makanan ikan atau makanan organisme lainnya, kemudian membantu menyerap karbon dioksida di lingkungannya dan membantu berkontribusi ke ketersediaan oksigen. Kemudian pembahasan selanjutnya Pheophyta akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Della Octavia. Sebenarnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, alga selanjutnya itu ada Pheophyta, yang dimana Pheophyta ini dikenal dengan alga coklat karena mengandung klorofil serta pigmen berwarna coklat untuk melangsungkan proses fotosintesis. Nah, pada alga ini pigmen terdapat pigmen picosantin selain klorofil, karotin, dan xanthofil, yang dimana pigmen yang paling dominan adalah xanthofil yang menyebabkan alga Pheophyta ini berwarna coklat. Nah, alga Pheophyta ini dapat ditemukan di beberapa dasar perairan dangkal sampai pada kedalaman tertentu yang masih terjangkau oleh spektrum cahaya. Artinya, Pheophyta ini kebanyakan dia habitatnya adalah perairan, sehingga ketika dia berada di daerah kekeringan, dia tidak akan kuat. Pheophyta ini mempunyai bentuk sempurna yang menyerupai batang, pangkal batang, daun, semacam akar, semacam bunga, dan semacam buah di antara daun-daunnya. Oleh sebab itu, Pheophyta ini mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi dan kelompok alga yang lebih sempurna dari
dibandingkan dengan kelompok alga lainnya. Pheophyta juga mempunyai bentuk filamen atau lembarannya bertipe heterotrichus dan mempunyai gelembung udara untuk menjaga densitas tumbuhan agar tetap tegak di dalam air. Artinya, adanya gelembung udara ini menjadikan ciri khas atau pembeda alga Pheophyta dengan alga lainnya. Nah, pada Pheophyta juga mempunyai alat terkat semacam akar untuk melekat pada substrat yang dikenal sebagai hold phase. Bagaimana sih cara reproduksi alga Pheophyta? Nah, reproduksi alga Pheophyta ini dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif, yang dimana pada saat bereproduksi secara generatif dilakukan oleh seluruh kelompok Pheophyta kecuali Vocales. Nah, pada secara perkembangbiakan atau bereproduksi secara generatif ini, alat reproduksinya itu berupa zoospora atau aplanospora yang dibentuk dalam spongarium bersel tunggal atau unilokuler dan atau juga serta bersel banyak yang sering dikenal dengan plurinokuler. Nah, perkembangan atau sporangnya ini diawali dengan membesarnya sel terminal dari cabang pendek. Pada Spongaria terdapat inti tunggal yang membelah meiosis diikuti dengan pembelahan mitosis. Nah, ketika pembelahan inti berhenti, akan terjadi celah yang membagi protoplas menjadi protoplas tunggal, yang dimana masing-masing protoplas ini akan bermetafosa menjadi zoospora. Nah, alat reproduksi generatif ini berupa plurilokuler yang terbentuk dari sel terminal cabangnya, yang dimana nanti sel itu akan membelah transverlas berulang sehingga membentuk sederetan sel dengan jumlah 6-12 sel. Nah, pembelahan sel yang terjadi secara vertikal akan dimulai dari sel yang letaknya di tengah. Nah, pada reproduksi generatif lainnya, yaitu dapat dilakukan secara isogami, anisogami, dan oogami, yang dimana gamet dibentuk dalam gametamia prolikuler atau unilokuler pada gametofit. Zigot yang terbentuk tidak mengalami masa istirahat dan langsung membentuk sporofit setelah lepas dari gametofit. Beberapa ordo seperti Laminariales bereproduksi secara oogami. Antherium bersifat folikuler, misalnya pada Dictyota sp dan unilokuler pada Lamnina sp. Nah, sedangkan reproduksi secara vegetatif ini dapat dilakukan secara membelah diri atau melakukan fragmentasi. Nah, berdasarkan bentuk siklus hidup Pheophyta dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu ada tipe isomorfik, yang dimana pada tipe ini fase sporofit dan gametofitnya itu sama dengan morfologi. Tipe isomorfik ini mempunyai fase sporofit dan gametofit dengan morfologi yang sama, yaitu contohnya ada Dictyotales dan Ectocarpoles. Yang kedua ada tipe heteroformik, yang dimana pada tipe ini memiliki fase sporofit dan gametofit dengan morfologi yang berbeda. Contohnya ada laminaria. Yang ketiga ada tipe diplontik, yang dimana dia tidak mempunyai fase sporofit dan gametofit atau tidak mempunyai pergiliran keturunan. Contohnya ada Fucus. Nah, Pheophyta atau alga coklat ini dia hanya mempunyai satu kelas, yaitu kelas Pheophytaceae, yang dimana pada kelas Pheophytaceae ini dia mempunyai talus bersifat multiseluler, umumnya berukuran mikroskopis. Selnya mengandung bromocospora yang berwarna coklat kekuningan karena adanya kandungan ficosantin. Pada kelas ini juga dia mempunyai cadangan makanan berupa laminarin, beta-glukan, dan mengandung mannitol. Pada kelas ini juga mempunyai dinding sel yang sebagian besar tersusun atas 3 macam polimer, yaitu selulosa asam alginat, fukan, dan fuoidin. Pada sebagian besar kelas Pheophytaceae ini dia ditemukan di daerah subtropis dan temperate, yang dimana sebagian besar hidupnya ini melekat pada substrat
keras, dan beberapa di antaranya hidup sebagai epifit. Nah, kelas Pheophytaceae ini terbagi menjadi 5 ordo, yaitu ada ordo Ectocarpales, ordo Dictyotales, ada ordo Cutleriales, ordo Laminariales, dan ordo Fucales. Nah, pada ordo Ectocarpales ini, dia mempunyai sifat reproduksi isomorf atau artinya yaitu sporofit dan gametofit. Dia mempunyai talus bercabang-cabang bebas atau saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk jaringan pseudoparenkimatik. Pada ordo Ectocarpales juga dia mempunyai plastida yang berbentuk seperti piring, dan dia mempunyai reproduksi yang dilakukan oleh zooid dengan jumlah flagel 2 buah, dan pembentukannya terjadi dalam alat reproduksi yang unilokuler atau lucilokuler, dan letak reproduksinya itu berada di ujung cabang lateral setiap talusnya. Nah, contoh dari ordo Ectocarpales itu ada Ectocarpus silicolusus, yang dimana divisinya itu ada Pheophyta, kelasnya adalah Pheophytaceae, ordonya adalah Ectocarpales, familinya adalah Ectocarpaceae, dan genusnya adalah Ectocarpus. Selanjutnya ada ordo Dictyotales, yang dimana pada ordo ini dia mempunyai talus tegak dan bercabang seperti pita, melekat pada substrat dengan sistem perakaran yang cukup kuat mencengkram substrat keras. Pada ordo ini dia mempunyai talus yang terdiri 3 lapisan, yang dimana lapisan tengah tersusun atas sel yang berukuran besar, bentuknya segi 4, dan dindingnya tebal tanpa kromatofora. Lapisan kedua mempunyai dinding tipis yang mengandung banyak kromatofora, dan lapisan ketiga dia mempunyai semacam bulu atau alat gerak steril dan tidak berwarna serta dapat mengeluarkan lendir. Nah, contoh spesies dari ordo ini yaitu ada Dictyota dichotoma, yang dimana dia tergolong diklasifikasikan ke dalam divisi Pheophyta, kelasnya adalah Pheophytaceae, ordonya adalah Dictyotales, familinya adalah Dictyotaceae, dan genusnya adalah Dictyota. Selanjutnya ada ordo Cutleriales, yang dimana pada ordo Cutleriales ini mempunyai terdiri dari famili Cutleriaceae yang mempunyai dua genus, yaitu ada genus Zanardinia dan genus Cutleria. Nah, pada ordo Cutleriales ini dia mempunyai bentuk pertumbuhan yang tirhotalik. Pada genus Zanardinia dia mempunyai gametofit dan sporofit yang sama satu sama lain, sedangkan pada genus Cutleria dia mempunyai gametofit yang berbeda dengan sporofitnya. Nah, pada genus Cutleria ini dia mempunyai gametofit berbentuk pita, bercabang dan teratur, membentuk menyerupai kipas. Dan pada ordo Cutleriales ini dia mempunyai perkembangan talus yang terjadi pada tepi talus bagian atas dengan adanya semacam rambut yang uniseriat. Nah, contoh spesies pada genus Cutleriales, sini ada kesalahan betul. Maaf, di sini ada spesies dari ordo Cutleriales, yang dimana di samping sebelah kiri itu adalah dari genus Cutleria, dan pada sebelah kanan itu ada genus Zanardinia. Nah, pada genus Cutleria ini dia ada spesies Cutleria multifida, yang dimana dia termasuk pada Pheophyta, kelasnya adalah Pheophytaceae, ordonya adalah Cutleriales, familinya adalah Cutleriaceae, genusnya adalah Cutleria. Sedangkan pada yang sebelah kanan itu ada Zanardinia tipus yang termasuk dalam Pheophyta, kelasnya adalah Pheophytaceae, ordonya adalah Cutleriales, familinya adalah Cutleriaceae, dan genusnya adalah Zanardinia.
Untuk ordo selanjutnya adalah ordo Laminariales, yang dimana dia mempunyai sporofit yang terbagi sebagai talus dengan fungsi sebagai alat pelekat pada substrat dan juga mempunyai semacam batang dan lembaran. Pertumbuhannya berlangsung dalam bagian yang meristematik yang letaknya interkalar, pola reproduksinya secara seksual dan bersifat oogami, dan pada ordo Laminariales ini dia mempunyai 30 genus dan jumlah spesies yang sekitar 100 spesies. Dan dia menyebar dominan pada perairan laut dingin, yaitu perairan subtropik dan temperat sampai dingin. Nah, ada contoh spesies dari ordo Laminariales ini ada Macrostis pirifera yang termasuk dalam divisi Pheophyta, kelas adalah Pheophytaceae, ordonya adalah Laminariales, familinya adalah Laminariaceae, dan genusnya adalah Macrostis. Ada yang terakhir adalah ordo Fucales, yang dimana ordo ini mempunyai ciri khas yang berwarna coklat dengan bentuk menyerupai pita bercabang, melekat pada substrat keras seperti bebatuan dan pahatan karang. Pada ordo ini juga dia dapat membentuk semacam alat penampung gas berbentuk gelembung yang akan menjadi bionsitas untuk tetap tegak di bawah permukaan laut. Letaknya itu dari letak dari rongga gas ini berada di kedua sisi ramping atau atas talus, dan pada ujung talusnya itu menggelembung dan mempunyai konseptakel terkumpul atau reseptakel. Nah, contohnya ada Fucus serratus yang termasuk ke dalam divisi Pheophyta, kelasnya Pheophytaceae, ordonya adalah Fucales, familinya adalah Fucaceae, dan genusnya adalah Fucus. Nah, selain dari spesies tadi, ada juga beberapa spesies yang termasuk pada ordo Fucales. Di antaranya yaitu ada spesies Fucus vesicolosus, ada Sargassum vulgar, dan Turbinaria decurrens. Nah, apa sih peran Pheophyta pada kehidupan sehari-hari ini? Nah, perannya yaitu alga coklat ini merupakan salah satu alga laut yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber nutrisi, vitamin dan mineral, sumber makanan, dan sebagai bahan industri, farmasi, serta obat-obatan. Yang dimana spesies Laminaria sp ini dapat berguna sebagai sumber nutrisi, ada juga spesies Ascophyllum nodosum yang berfungsi sebagai bahan penelitian atau riset. Dan kandungan algin pada alga ini dapat digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tidila atas penyampaiannya. Selanjutnya dari Pheophyta dijelaskan oleh Asfi Royani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya menyampaikan materi mengenai Pheophyta. Kata Pyros berasal dari bahasa Yunani yang artinya api, sehingga Pheophyta ini disebut sebagai ganggang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu mengedarkan cahaya berwarna merah menyala, seperti api atau berwarna hijau biru dalam kondisi yang gelap di air laut. Nah, timbulnya warna pada protista ini dikarenakan mengandung karotenoid. Pheophyta juga disebut sebagai dinoflagellata karena pergerakannya dibantu dalam flagella, mirip cambuk yang terletak di bagian samping atau ujung sel sehingga dapat bergerak aktif. Pheophyta juga memiliki dinding sel berupa lempengan seluler yang berbentuk poligonal dengan alur membujur dan melintang. Pheophyta kebanyakan mempunyai vakuola non-kontraktil, kloroplas, dan mempunyai klorofil A dan B. Pheophyta memiliki dua kelas, yaitu Desmophyceae dan Dinophyceae. Ciri umum dari Pheophyta
yaitu memiliki variasi nutrisi yang besar dari autotropik ke bentuk heterotropik yang mana terdapat pada vertebrata, parasit dan ikan atau alga phagocytiza yang lainnya. Piropita juga memiliki peranan sebagai plankton baik di air tawar dan air laut. Bentuk selnya tunggal, selnya terbagi secara transversal oleh cingulum menjadi epiteka dan hipoteka. Mempunyai bintik mata atau stigma berupa kumpulan butir lipid yang mengandung pigmen karetinoid. Tubuhnya berbentuk ovoid, tapi asimetri. Dinding sel mengandung selulose. Semua tipe mempunyai membran plasma yang berkesinambungan dengan membran flagel pada bagian luar. Cadangan makanannya berupa amilum yang terdapat dalam sitoplasma. Selanjutnya, struktur tubuh Piropita. Dapat dilihat pada gambar bahwa di sini terdapat bagian-bagian dari tubuh Piropita. Ada pelikel, armor plate atau lembar baju bata, flagella transversal, sulcus, flagella longitudinal, cingulum, dan nukleus. Piropita pada dasarnya adalah organisme motil uniseluler. Umumnya berwarna coklat keemasan serta termasuk protista fotosintetik. Meskipun warnanya dominan dengan coklat keemasan, tetapi ada juga yang berwarna kuning, hijau, coklat, bahkan biru. Beberapa di antaranya tidak motil, tidak memiliki flagella, ameboid, dan berserabut. Selnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku terbuat dari selulosa yang tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan armor plate atau lempeng baju bata. Piropita memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal membujur yang disebut dengan sulcus dan alur melingkar yang dikenal sebagai cingulum atau annulus. Terdapat dua tipe flagella pada Piropita, yaitu flagella transversal dan flagella longitudinal. Pada flagella longitudinal ini bentuknya lebih kecil dan permukaannya itu halus serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus. Sedangkan pada flagella transversal bentuknya seperti pita, terletak pada cingulum. Nah, dua jenis flagella ini bergerak dalam arah yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran air saat Piropita bergerak. Selanjutnya nukleusnya berukuran besar dan dinamakan sebagai mesokaryon. Bagian kromosomnya tidak memiliki histon atau RNA. Pestida atau kromatofor memiliki klorofil A dan klorofil C, sedangkan bagian vesikulanya terletak di bagian bawah membran sel. Reproduksi dari Piropita sendiri ada dua, yaitu secara vegetatif dan seksual. Apabila secara vegetatif dilakukan dengan pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Nah, dapat juga dengan cara protoplas, yaitu membelah membujur. Lalu keluarlah dua sel telanjang yang dapat mengembara, yang kemudian masing-masingnya membuat panser lagi. Nah, setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reduksi, yaitu dengan mengeluarkan sel kembar yang telanjang. Sedangkan apabila secara seksual, dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain, yaitu sporofik, yaitu dengan zoospora dan aplonospora. Masuk ke dalam kelas dari Piropita, ada yang pertama ada kelas Desmophyceae, memiliki ciri-ciri dinding selnya tebal tersusun dari dua belahan, yaitu TK seperti jam gelas, tidak dilengkapi alur transversal dan terbagi membujur dalam dua katup tanpa terbagi menjadi lempengan. Memiliki flagella yang terdapat di ujung anterior, ujung-ujungnya dapat diperpanjang sebagai batas elaborasi untuk membantu pengapungan. Berbentuk seperti ameboid parasit, hidupnya di air laut, air tawar, dan air payau. Kelas Desmophyceae ini memiliki satu ordo, yaitu Prorocentrales. Contoh dari ordo Prorocentrales di sini ada spesies Prorocentrum
micans yang masuk ke dalam kelas Desmophyceae, ordo Proracentrales, famili Proracentraceae, genus Prorocentrum. Selanjutnya kelas Dinophyceae memiliki ciri flagela yang keluar dari bagian ventral. Salah satu flagela terdapat pada bagian transversal, yang lainnya pada bagian longitudinal. Dinding selnya dibagi menjadi bagian selulosa yang terpisah dihiasi oleh duri kecil atau pori-pori. Selnya dibagi menjadi anteriol dan setengah anteriol oleh alur melintang yang dikenal dengan korset atau cingulum. Kelas Dinophyceae ini memiliki 6 ordo, yaitu Dinophyciales, Gymnodiniales, Noctilusales, Peridiniales, Gonyaulosales, dan Pyosistales. Pertama, ordo Dinophyciales, yang memiliki ciri-cirinya bersifat motil, hidup soliter, memiliki dinding sel berbentuk pipih lateral, mempunyai tutup cingulum pada bagian ujung anterior, epitekanya pendek, dan menghasilkan toksin. Contoh spesies dari ordo Dinophyciales ini ada spesies Dinophis sp yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Dinophyciales, famili Dinophyciaceae, genus Dinophysis. Selanjutnya ordo Gymnodiniales memiliki ciri-ciri bersifat mortil, tidak memiliki dinding sel, berbentuk oval, memiliki girdle berbentuk spiral, beberapa di antaranya holozoik, dan tidak menghasilkan toksin. Contoh spesiesnya ada Amphidium carterae, masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Gymnodiniales, famili Gymnodiniceae, genus Amphidium. Selanjutnya ordo Noctilusales memiliki ciri-ciri ukuran organisme ini sekitar 200 hingga 2000 mikron, menghasilkan cahaya bioluminescence, memiliki vakuola besar, berperan sebagai pelampung. Pada umumnya holozoik, hidupnya di air laut, memiliki tentakel panjang, dan tidak menghasilkan toksin. Contoh spesiesnya yaitu Noctiluca scintillans, yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Noctilusales, famili Noctiluceae, genus Noctiluca. Ordo selanjutnya yaitu ordo Peridiniales. Contoh ciri-cirinya berdinding sel, tidak dapat berubah-ubah, bersifat motil, holozoik, sebagian besar hidup di laut. Beberapa spesies memiliki tanduk. Contoh dari ordo ini yaitu Peridium sp yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Peridiniales, famili Peridiniaceae, genus Peridinium. Ordo selanjutnya yaitu Gonyaulocales, memiliki ciri-ciri dindingnya yang keras, menghasilkan cahaya, epitekanya membentuk sebuah tanduk, hipoteka membentuk 2 atau 3 tanduk, mengalami siklomorsis, dan sebagian besar holofitik. Contoh spesiesnya yaitu Ceratum sp yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Gonyaulaceales, famili Gonyaulaceae, genus Ceratium. Ordo selanjutnya yaitu Pyrosistales, memiliki ciri-ciri bentuknya sferis seperti bulan sabit, menghasilkan cahaya, pada umumnya holofitik. Dinding selnya tebal, tersusun atas 2 lapis, yaitu lapisan atas poropelenin dan lapisan bawah selulosa. Contoh spesiesnya yaitu Pyrocystic lunula, yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Pyrosistales, famili Pyrosistaceae, genus Pyrosistis. Peranan Pyrophyta yaitu dapat bermanfaat sebagai penyusun komunitas atau fitoplankton untuk makanan ikan, memiliki kemampuan bioluminescence sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Pyrophyta sering menyebabkan suatu fenomena menarik di laut, yaitu dapat menghasilkan warna merah yang tiba-tiba merah. Fenomena ini disebut
sebagai pasang atau gelombang merah atau red tides. Kondisi seperti ini mengandung suatu racun yang dihasilkan oleh spesies Pyrophyta tertentu dan dapat meracuni ikan, kerang, dan kadang-kadang juga dapat meracuni manusia. Selanjutnya yaitu kelas Euglenophyta. Euglenophyta memiliki ciri-ciri umum. Organisme ini bersel satu yang mirip seperti hewan karena tidak berdinding sel. Mempunyai alat gerak berupa flagel sehingga dapat bergerak bebas. Mirip tumbuhan karena mempunyai klorofil dan mampu berfotosintesis. Hidupnya secara autotrof dan heterotrof. Hasil fotosintesis disimpan sebagai paramiron, yaitu sebuah glukosa yang berbentuk butiran dalam sitoplasma. Memiliki habitat di air laut, misalnya air kolam, sawah, dan air danau. Sistem reproduksinya bisa dilakukan secara aseksual dan seksual. Pada aseksual, pada keadaan optimal memiliki pembelahan biner. Pembelahan membran terjadi secara longitudinal dimulai dari ujung anterior. Membentuk hista yaitu sel vegetatif membulat dan berdinding tebal yang cukup pada kondisi buruk sampai beberapa waktu lamanya. Bereproduksi secara autogami, yaitu fusi antara nukleus sel-sel anak. Inti hasil fusi akan membelah meiosit membentuk 4 nukleus yang masing-masing berkembang menjadi sel vegetatif. Sedangkan secara aseksual dilakukan melakukan konjugasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asfi atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Dela. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ordo yang berada pada kelas Euglenophyce. Nah, ordo Euglenales ini memiliki ciri-ciri yang pertama, selnya kaku, bulat, dan sangat datar, berbentuk seperti daun. Ada juga memiliki satu flagel yang terlihat. Selnya memiliki kloroplas banyak, hijau, bulat, dan spot berwarna merah. Habitatnya berada pada rawa dan kolam. Nah, contoh dari ordo Euglenales ini yaitu ada spesies Bacchus lambicauda, yang dimana dia diklasifikasikan pada kelas Euglenophyce, ordonya adalah Euglenales, familinya adalah Eugnalinaceae, dan genusnya adalah Pachus. Yang selanjutnya ada ordo Paranemales atau Eutreptiales, yang dimana pada ordo ini memiliki ukuran tubuhnya yaitu 35-60 mikron. Ujung tubuhnya meruncing dengan satu bulu cambuk. Hewan ini memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang digunakan untuk membedakan gelap dan terang. Dia tidak berwarna karena tidak memiliki kloroplas dan bersifat heterotrof, dan habitatnya ini banyak dijumpai di air kolam. Nah, contoh dari ordo ini adalah Astasia sp, yang dimana diklasifikasikan kepada kelas Euglenophyce, ordonya Paranemales atau Eutreptiales, familinya adalah Eutreptiaceae, genusnya adalah genusnya adalah Astasia. Yang terakhir ada ordo Rhabdomonadales, yang dimana ini adalah ordo yang memiliki selnya dibungkus oleh selaput lendir yang melekat dengan suatu tangkai pada inangnya. Ujung anteriornya ini sel menghadap ke bawah, mempunyai banyak kloroplas yang berbentuk cakram, dan memiliki inti tunggal besar terletak pada bagian posterior atau bagian atas dari sel. Nah, contohnya ini ada Colossium calvum yang diklasifikasikan kepada kelas Rhabdomonadales, ordonya adalah Rhabdomonadales, familinya adalah Rhabdomonadaceae, dan genusnya adalah Colossium. Nah, apa sih peran
Euglenopitta ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata peranannya itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Nah, yang berdampak positif ini diantaranya yaitu pada bidang perikanan. Ganggang merupakan fitoplankton atau tumbuhan mirip tumbuhan atau mirip hewan yang disebut dengan zooplankton yang berfungsi sebagai sumber makanan ikan. Nah, sedangkan pada ekosistem perairan, ganggang ini merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Nah, pada bidang industri, dinding sel di atom ini mengandung silikat. Sisa-sisa dinding sel di atom yang hidup di zaman lampau membentuk lapisan tanah di atom yang bermanfaat sebagai bahan penggosok, isolasi, bahan dasar industri kaca, dan penyaring. Nah, sedangkan pada dunia sains, ganggang ini dijadikan sebagai objek karena mudah didapat dan dikembangkan, serta dijadikan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Nah, pada peran negatif ini, alga Euglenopitta ini dia berperan mencemari sumber air dan menimbulkan endapan tanah pada dasar kolam dan danau. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya kita langsung lanjut di WhatsApp group. Dan sekian dari kelompok 9, saya ucapkan terima kasih.